Selamat pagi adik-adik semua. Shalom. Yeay. Wow, sukacita sekali ya hari ini. Semua sudah siap memuji Tuhan. Semua sudah siap menyembah Tuhan. Ya, kita mau beribadah sungguh-sungguh kepada Tuhan. Karena kita anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan. Ya, kita siapkan hati kita ya. Ayo kita berdoa ya di dalam hati kita masing-masing. Berdoa di dalam hati untuk mempersiapkan hati kita. Ya, yuk kita doa. Amin. Adik-adik, sukacita sekali ya. Tuhan sudah memberkati kita semua, memberikan kesehatan, kekuatan, walaupun kita masih belum bisa bersama-sama ya, berjumpa secara nyata. Tapi kita percaya bahwa walaupun kita di rumah kita masing-masing, kita bersekutu bersama. Dan hari ini kita mau bersama-sama memuji Tuhan dan katakan, it's good to see you. Wah, bersama-sama berjumpa ya dalam hadirat Tuhan. Yuk kita naikkan pujian ini ya. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. The Lord loves you. So do I. The Lord loves you. So do I. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. Yeay, senang banget ya. Tuhan sudah mempersatukan kita, mempersekutukan kita semua. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. The Lord loves you. So do I. The walaupun di tempat kita masing-masing, tapi kita bersepakat untuk bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Sekolah minggu jam 9 pagi. Adik-adik, kita semua beribadah kepada Tuhan, memuji, menyembah Tuhan, karena kasih-Nya besar dalam hidup kita. Setinggi-tinggi lebih dalam kasih Yesus, seindah-indah
menyelamatkan segala. Tuhan Yesus sangat mengasihi kita ya. Ayo kita balas kasih Tuhan. Tuhan hati kita. Tuhan Yesus mengasihi kita. Dan kita itu ya ada di dalam tangannya, ada di dalam hatinya, ada dalam pikirannya. Ayo, siapa mau dalam rencana Tuhan? Naikkan pujian ini. Ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Wow, kita tidak pernah sendiri ya, tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Ku di tanganmu, ku di Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sangat mengasihi kami. Kami ada di tangan-Mu, kami ada di hati-Mu, kami ada dalam pikiran-Mu. Engkau merencanakan semua yang baik dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan kami mau membalas kasih dan cinta-Mu kepada kami dengan hati yang sungguh-sungguh memberikan untuk Tuhan, untuk taat pada firman Tuhan. Tolong kami Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan Lause Kiki di online Sunday School. Anak-anak, sudah 2 tahun ya kita tidak bertemu. Aduh, Lause kangen sekali sama anak-anak. Tapi anak-anak sekarang sudah mulai sekolah tatap muka ya. Lause mau tanya nih ya anak-anak, bagaimana rasanya begitu anak-anak pertama kali ketemu dengan guru yang sudah 2 tahun tidak bertemu dengan anak-anak? Pasti kangen ya anak-anak. Bagaimana perasaan anak-anak waktu ketemu sama teman-teman yang juga udah 2 tahun gak ketemu? Wah, pasti kangen banget.
Rasanya mau peluk ya anak-anak, tapi nggak boleh. Mau salaman, tapi nggak boleh juga. Atau kepingin sekali cerita yang banyak ya, ngobrol yang banyak sama teman-teman, tapi nggak boleh juga anak-anak. Anak-anak, di dalam Alkitab ada juga loh satu orang tokoh. Dia sudah lama sekali tidak bertemu dengan papanya, kakak-kakaknya, dan adik kesayangannya. Ya kira-kira sudah 20 tahun lah mereka tidak bertemu. Sekarang orang itu sudah menjadi orang yang hebat. Dia sudah menjadi pejabat tinggi di Mesir. Dia adalah tangan kanan Raja Firaun. Wah, hebat ya anak-anak. Pada satu hari, tiba-tiba kakak-kakaknya datang ke tempat dia untuk membeli gandum. Wah, kaget sekali ya anak-anak. Kira-kira anak-anak tahu nggak siapa orang ini? Pasti ada yang tahu ya. Benar, orang itu adalah Yusuf. Bagaimana Yusuf bisa sampai di Mesir? Dan mengapa kakak-kakaknya datang ke Mesir untuk membeli gandum? Yuk kita simak yang satu ini. Ini adalah Yusuf. Yusuf bersama keluarganya tinggal di tanah Kanaan. Yusuf mempunyai 11 orang saudara laki-laki. Saudara-saudaranya tidak suka pada Yusuf karena Yusuf adalah anak kesayangan papanya, Yakub. Yakub memberikan jubah yang maha indah kepada Yusuf, yang menambah iri hati pada kakak-kakaknya. Hal yang membuat kakak-kakaknya bertambah benci kepada Yusuf adalah mimpi Yusuf. Yusuf pernah bermimpi. Dia dan saudara-saudaranya mengumpulkan berkas gandum. Berkas gandum saudara-saudaranya tunduk pada berkas gandum Yusuf. Mimpinya yang lain adalah matahari, bulan, dan 11 bintang tunduk menyembah pada Yusuf. Mimpi Yusuf ini diceritakannya pada saudara-saudaranya, sehingga saudara-saudaranya menjadi makin tidak suka pada Yusuf. Oleh sebab itu, pada suatu hari, kakak-kakaknya membuang Yusuf ke dalam sumur. Dan Yusuf dijual sebagai budak, kemudian dibawa ke Mesir, lalu dijual kepada Potifar, seorang pegawai istana Firaun. Yusuf bekerja dengan rajin di rumah Potifar. Namun, ia difitnah oleh istri Potifar sehingga ia masuk dalam penjara. Dalam keadaan yang sulit ini, Tuhan tidak pernah meninggalkan Yusuf karena Tuhan punya rencana besar dalam hidup Yusuf. Kemudian ada juru roti dan juru minuman istana masuk dalam penjara yang sama dengan Yusuf. Pada satu hari, mereka bermimpi dan Yusuf dapat mengartikan mimpi mereka. Apa yang dikatakan oleh Yusuf benar-benar terjadi pada juru roti dan juru minuman itu. 2 tahun kemudian, Firaun bermimpi. Mimpi yang pertama, ada 7 lembu gemuk dan ada 7 lembu yang kurus. 7 lembu yang gemuk dimakan oleh 7 lembu yang kurus. Dan mimpi yang kedua adalah ada 7 bulir gandum yang gemuk berisi. Kemudian ada 7 bulir gandum yang kurus dan layu. Bulir gandum yang kurus menelan bulir gandum yang berisi. Tidak ada satu orang pun yang dapat mengartikan mimpi Raja Firaun itu. Lalu dipanggillah Yusuf dari dalam penjara.
dan Yusuf dapat mengartikan mimpi tersebut. Yusuf berkata bahwa akan ada 7 tahun masa kemakmuran di Mesir. Kemudian disusul dengan 7 tahun masa kelaparan di Mesir. Oleh sebab itu, Raja Firaun mengangkat Yusuf menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Pada masa kemakmuran selama 7 tahun, Yusuf mengatur agar makanan-makanan disimpan dengan baik untuk menghadapi masa-masa kelaparan nanti. Dan pada masa kelaparan, masyarakat dapat membeli gandum dari Yusuf. Pada suatu hari, kakak-kakak Yusuf datang kepada Yusuf untuk membeli gandum. Tapi kakak-kakaknya sudah tidak mengenali Yusuf lagi. Yusuf minta agar mereka datang kembali dengan membawa Benyamin, adik kesayangannya. Setelah berapa lama kemudian, saudara-saudaranya datang membawa Benyamin. Dan Yusuf mengakui di hadapan kakak-kakaknya bahwa ia adalah Yusuf, adik mereka yang dijual. Namun Yusuf tidak marah, karena ia tahu bahwa Allah mempunyai rencana yang besar melalui hidupnya. Setelah itu, papanya Yakub dibawa ke Mesir, dan mereka hidup di Mesir menjadi satu bangsa yang besar, bangsa Israel. Inilah rencana Allah yang besar melalui hidup Yusuf. Nah, anak-anak sudah melihat kan perjalanan Yusuf. Apakah perjalanan Yusuf mudah? Tentu tidak ya anak-anak. Dia dibuang ke sumur oleh kakak-kakaknya. Kemudian dijual. Dan kemudian dia dijual lagi kepada Potifar. Setelah itu istri Potifar memfitnah dia sehingga dia masuk dalam penjara. Satu perjalanan hidup yang begitu berat ya anak-anak buat Yusuf. Apakah Yusuf meninggalkan Tuhan? Tidak anak-anak. Oleh sebab itu, waktu Raja Firaun bermimpi, tidak ada seorang pun yang dapat menerjemahkan mimpi Raja Firaun. Allah memakai Yusuf. Allah memberikan hikmat kepada Yusuf, sehingga Yusuf bisa mengartikan mimpi raja ini. Dan kemudian raja mengangkat Yusuf menjadi tangan kanannya. Dia menjadi pejabat tinggi negara. Nah anak-anak, waktu kakak-kakaknya datang kepada Yusuf untuk membeli gandum, dan Yusuf mengaku bahwa dirinya adalah adik mereka yang mereka jual dulu. Kira-kira bagaimana perasaan kakak-kakaknya itu? Wah, kakak-kakaknya pasti takut. Takut kenapa? Karena kan dia sudah berbuat salah kepada Yusuf. Dia takut Yusuf akan balas dendam kepada dia. Tapi ternyata anak-anak, apa yang dikatakan Yusuf kepada kakaknya? Kak, sini, jangan takut. Jangan menyesali apa yang sudah terjadi di masa yang lalu. Karena aku tahu ini semua adalah rencana Allah. Allah mengirim aku untuk mendahului kalian, sehingga aku bisa memelihara kehidupan. Benar ya anak-anak? Yusuf bisa memelihara kehidupan rakyat Mesir dari kelaparan yang 7 tahun itu. Juga dia bisa memelihara rakyat lain
dari kota-kota yang dekat dengan Mesir yang terkena kelaparan juga saat itu. Dia juga bisa membantu keluarganya sehingga keluarganya itu bisa mendapatkan gandum dan selamat. Ya anak-anak, itu semua ada di dalam rencana Allah. Nah, anak-anak, Yusuf tahu bahwa Allah mempunyai rencana yang besar dalam hidup dia. Begitu juga kita anak-anak, Tuhan punya rencana yang besar dalam hidup anak-anak semua. Hidup anak-anak, hidup Lause, Tuhan punya satu rencana yang besar. Allah memberikan putranya, yaitu Tuhan Yesus Kristus, datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia dari dosa-dosa yang mereka lakukan. Dan mereka diselamatkan. Termasuk kita anak-anak, kita sudah diselamatkan. Anak-anak dilahirkan, tinggal dalam satu keluarga yang sudah mengenal Tuhan, yang sudah menerima Kristus sebagai Tuhan. Itu adalah satu anugerah dan juga suatu rencana Allah yang besar dalam hidup anak-anak. Mungkin saat ini anak-anak mengalami satu hal yang sulit di dalam kehidupan, satu hal yang begitu sedih. Dalam pandemi ini ya anak-anak, mungkin ada yang kehilangan papanya, ada yang kehilangan mamanya, atau saudara-saudaranya yang mereka kasihi, yang anak-anak kasihi. Mungkin saat ini kita sedih, kita tidak tahu kenapa hal ini bisa terjadi. Tapi anak-anak, seperti Yusuf, kita tahu bahwa Allah punya rencana di dalam hidup kita. Saat ini kita mungkin tidak mengerti, tapi nanti satu saat Tuhan akan memberikan pengertian itu kepada kita. Atau kita mungkin pikir seperti ini, Tuhan, kenapa aku kok lahirnya di keluarga seperti ini ya? Tidak seperti temanku yang enak sekali hidupnya, bisa beli baju bagus, bisa beli sepatu bagus, bisa beli tas bagus, dan aku nggak bisa. Anak-anak, jangan sedih, karena semuanya itu ada di dalam rencana Allah. Mungkin hari ini kita nggak mengerti, tapi Tuhan punya rencana dalam hidup kita. Tuhan punya rencana dalam setiap hidup anak-anak sekolah minggu GMI Anugerah. Ya, anak-anak, dalam hal kita merasakan kesedihan atau kita merasakan sukacita, kita merasakan kebahagiaan atau merasakan kesulitan, di situ Tuhan bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semua, ya. Kita akan hafal ayat hafalan kita hari ini, Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sekali lagi ya anak-anak, Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Opit, kenapa Ona? Kalau Opit suruh milih ya, hidup ini maunya yang bagaimana, Pit? Hidup ini yang enak sesuai dengan apa yang Opit mau. Gitu. Apa? Enak aja, Opit. Ya kan harus enak, masa milih yang gak enak? Opit, dalam hidup ini ya, kita kadang-kadang mengalami hal-hal yang tidak enak. Iya, betul. Yang tidak sesuai dengan apa yang kita mau. Betul sekali. Ini contohnya, apa yang Opit mau, Ona gak mau. Iya, tapi ya kalau kita belajar dari Yusuf,
janji bahwa hidup kita ini ada dalam rencana Tuhan gitu. Iya, walaupun ada hal-hal yang tidak enak yang kita alami, yang penting kita ada dalam rencana Tuhan. Oh, itu maksudnya. Iya. Kita ada dalam rencana Tuhan, apapun situasinya kita harus jalani. Betul. Karena kita ada dalam rencana Tuhan yang tidak pernah salah. Iya, Gitu. wow. Iya, sebenarnya sih kalau ngikutin keinginan sendiri nggak mau. Oh, kan anak nggak mau juga. Tapi kita harus rendah hati. Rendah hati ya. Oh, jadi orang yang ikut pada rencana Tuhan itu orang yang rendah hati. Betul. Oh, yang rendah hati, yang menerima pimpinan Tuhan. Oh, gitu ya. Ngerti. Dan itu semua karena Tuhan Yesus ada di hati kita. Karena Tuhan Yesus sudah memberikan teladan kita untuk rendah hati. Betul. Ya Tuhan menjadi manusia. Betul. Ya teman-teman Ya teman-teman ya. Kalau teman-teman ada ngalamin hal-hal yang gak enak, Ya. yakinkan Ya. bahwa Ingat. kita ini anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan. Hidup dalam rencana Tuhan. Hidup dalam rencana Tuhan. Yang penting itu. Ya. Ya. Oke. Gitu. Oke. Ya, Siap kita ya. mau hidup dalam rencananya. Yeay. Yeay. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Ajar kami untuk selalu hidup dalam rencana-Mu. Amin. Adik-adik, kita semua sudah dengar firman Tuhan. Ya, kita mau katakan kepada Tuhan ya, aku mau ada dalam rencana Tuhan. Aku mau ikut Tuhan Yesus, hidup dalam rencananya. Ya, yuk kita naikkan pujian ini dengan sukacita, mengikut Yesus keputusanku. Yesus keputusanku. Yesus keputusanku. Kita ingat, selalu dimulakan, dunia di belakang, selalu dimulakan, dunia di belakang, selalu dimulakan, dunia di belakang. Kita ingat. Ya, ini tekad kita ya. Kita mau ikut Yesus selamanya ya, dengan sukacita. Ikut sampai melihat Yesus. Ku ikut sampai melihat Yesus. Sampai melihat Yesus. Aku dalam rencana Tuhan dan selalu ikut Tuhan Yesus ya. Yuk kita tutup ibadah kita dengan doa yang Tuhan Yesus sudah ajarkan bagi kita. Doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita. Anugerah keselamatan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kekuatan penghiburan dari Roh Kudus, itulah yang menyertai engkau, memberkati engkau, menjadikan engkau anak-anak yang rendah hati, yang mau hidup dalam rencana Tuhan. Sehingga janji-janji Tuhan tergenapi sempurna
di dalam hidupmu sejak hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Hari Minggu, Tuhan Yesus